insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Komarudin Nizar SAG MAG. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi taufiq wal hidayah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Pinang Jaya, yakni Bapak Fatoni, sarjana sosial. Kita doakan beliau ini panjang umur, sehat selalu, dan mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para ustaz, para kiai. Di sini ada Ustaz Ahmad Qasim Subi. Mudah-mudahan beliau juga diberkati oleh Allah. Ada Ustaz Abdul Rahman. Mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah. Kemudian ada Ustaz Khairun Nas selaku ketua Masjid Darussalam, seluruh jajaran pengurus Masjid Darussalam, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, sekalipun cuaca gerimis menggoda, ya kan ya, tetapi kita masih oleh Allah diberi
hadir di majelis ini dalam rangka memperingati pergantian tahun Hijriah, yakni dari tahun 1445 Hijriah menuju tahun 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah masih panjang umur, diberikan kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, yang malam hari ini sudah kita masuki tahun 1446 Hijriah, kita semakin semangat ibadah, kita semakin semangat juga bersedekah, cepat pergi haji dan umroh yang insya Allah juga memperoleh barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat Islam yang senantiasa menunjukkan perasaan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan semua sunnah-sunnahnya dan banyak bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan kita adalah salah satu di antaranya yang nanti di hari kiamat memperoleh syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita hadir di sini kaitannya dengan memperingati pergantian tahun Islam ataupun kalender Islam, yang mana konon ceritanya penentuan kalender Islam ini berawal dari seorang gubernur di zaman presidennya Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketika ingin mengarsipkan surat terjadi kendala, terjadi kesulitan karena kebiasaan dulu saat itu ketika belum dibentuk ataupun dibuat tahun Hijriah, mereka ketika membuat surat, mengarsipkan surat, masih ada dicatat tanggal dan bulannya saja, tetapi tahunnya tidak ditulis. Maka dulu itu kalau Nabi lahir ditulisnya 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nah, itu kisah pertamanya. Maka sahabat Umar bin Khattab, karena permasalahan ini begitu penting, mengadakan rapat, mengumpulkan para ahli dan pakar untuk menentukan kapan dibuatnya ataupun ditentukannya tahun Hijriah itu. Saat itu dipanggillah sahabat Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salah bin Abdullah, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Zubair bin Awwam. Berkumpul mereka untuk menentukan dan memberikan masukan-masukan
bagaimana menentukan kalender Islam pertama kali. Maka di dalam diskusinya banyak masukan itu. Ada sahabat yang mengatakan kalau itu ditentukannya tahun Hijriah itu tanggal 1-nya ketika Nabi Muhammad lahir. Usulan itu ditampung tuh dengan panitia pencatat pada waktu rapat itu. Ada lagi yang musuh, jangan itu. Bagaimana kalau ditentukannya penentuan tanggal Hijriah itu ketika Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan? Ya udah ditulis ya sama panitia. Ada lagi yang usul, ada. Bagaimana ditentukannya ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ketetapan 1 Hijriahnya. Alot itu namanya rapat ya, alot. Jadi zaman sahabatnya kalau rapat itu ya kalau zaman kita terkadang pakai gebrak-gebrak meja, ya kan ya? Orang-orang mau gebrak meja, kita ambil makanan aja Pak ya. Gitu ya. Ya kan? Maka sahabat Ali karramallahu wajhah memberikan usulan. Semua masukan dari sahabat itu bagus. Tetapi saya mengusulkan bagaimana kalau dimulainya tanggal 1 Hijriah itu ketika Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah dan Madinah. Sahabat yang dipojokkan, oh bagus itu Ali, itu bagus loh. Usulannya bagus itu. Nah, gimana ini sahabat-sahabat yang lainnya? Usulan Ali. Maka diterimalah usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa penentuan tanggal 1 Hijriah dimulai pada saat Rasulullah hijrah, yakni semangatnya ditentukan tanggal 1 Muharram. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi sudah menentukan bahwa proses kehidupan manusia ini akan berputar selama 12 bulan yang akan dilalui. Sebagaimana tadi saya dengar sambutan Ibu Wali Kota itu menyindir itu, membacakan surat Al-Maidah ayat 36 ya Pak ya. Ini kayaknya Ibu Wali Kota ini mirip-mirip Ustaz juga ya. Iya, timnya ini, apa timnya ada Ustaz juga kali ya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ditetapkan 12 bulan. Yang 12 bulan itu Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan 12 bulan itu ketika kita melaksanakan proses kehidupan ini selama 12 bulan dipilih oleh Allah 4 bulan yang agung. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram serta bulan Rajab. Nah, kita saat ini Bapak-bapak berada di bulan Muharram. Lihat Bapak-bapak sekalian, namanya saja sudah Muharram. Artinya apa? Bulan yang dilarang. Dilarang apa? Dilarang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dilarang melaksanakan peperangan, dilarang memunculkan syirik dan dengki permusuhan di antara kita. Namanya saja sudah Muharram. Maka ketika kita memasuki bulan yang agung jamaah sekalian, maka kita dilarang untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, bulan Muharram ini adalah bulan yang terbaik juga untuk melaksanakan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah, berlipat ganda ganjaran dan pahalanya di bulan Muharram. Sebaliknya ketika kita melaksanakan maksiat, Allah lipat gandakan pula dosanya di bulan Muharram. Maka bapak-bapak hadirin sekalian, kita bersyukur malam ini masih panjang umur ya Pak Lurah ya. Kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa ikut ngaji, kita masih bisa merayakan hari pergantian tahun Hijriah dengan zikir, dengan istighfar. Memang banyak. Ibu-ibunya nggak ada ya? Cuma satu orang. Pak, yang di pojok, Pak, Pak, memang Pak. Hingar-bingar pergantian tahun Hijriah itu beda dengan pergantian tahun Masehi. Kalau tahun Masehi ya, Masya Allah, kembang api 1 miliar aja dibeli Pak ya. Benar ya Pak? Lalu tahun Hijriah, alhamdulillah, kita cukup bangga juga. Maaf, sekalipun tahun politik ya, bukan saya berarti ada kaitannya, tapi saya perhatikan kita bangga juga. Wali kota kita masih memiliki satu kegiatan yang positif yang dilakukan oleh masyarakat supaya bisa memperingati tahun baru Hijriah ini dengan baik. Ini kita harus akui itu ya. Supaya apa? Supaya nggak kalah meriahnya seperti umat Islam memperingati tahun baru Masehi. Sebenarnya nggak ada hubungannya kita memperingati tahun baru Masehi. Tapi memperingati tahun baru Hijriah, umat Islam itu ada kesunahannya. Untuk apa? Melaksanakan baca doa akhir tahun dan awal tahun. Nah ini jamaah sekalian. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan pergantian tahun ini kita dituntun supaya menjadi sosok manusia yang baik ketika memasuki tahun yang baru. Rasulullah, kemudian para ulama mengajarkan bagaimana umat Islam ketika memasuki dan memperingati hari pergantian tahun Hijriah. Yang pertama, ucapkan syukur. Syukur apa? Syukur sudah dikasih kenikmatan. Bapak-bapak syukur diberikan kesehatan tahun ini, ya. Syukur bisa ketemu tahun baru 1446 Hijriah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kenikmatan Allah itu teramat banyak Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada manusia yang sanggup menghitung kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, gak bakal kehitung. Di dalam surat Luqman ayat 20 Allah berfirman, asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah
kepada kamu sekalian, baik nikmat yang batin maupun nikmat yang zahir. Berarti Pak, kita di dalam hidup ini Pak sudah memperoleh dua kenikmatan. Yang pertama nikmat apa Pak? Nikmat zahir. Apa itu nikmat zahir? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang bisa kita rasakan dan kita bisa lihat dengan pandangan mata kita. Seperti apa itu? Kesehatan. Nah itu Pak nikmat zahir Pak. Syukuri nikmat zahir. Dengan apa? Dengan banyak ibadah kepada Allah. Kemudian apalagi kekuatan, itu nikmat zahir. Apalagi pangkat dan kedudukan, itu nikmat zahir Pak. Apalagi ketampanan. Saya bersyukur malam ini di kanan kiri saya orang-orang tampan semua. Apalagi Pak Lurah kita udah ada perkasa. Iya kan ya? Mungkin ini Bapak Pak Lurah ini minumnya apa namanya jamu kuku bima ya Pak ya? Sudah ya? Jamu sehat ya? Luar biasa betul. Ini gagah-gagahnya di samping saya semua. Apalagi di pojok sana, Masya Allah ya. Ini ada, ini nikmat ini. Jangankan laki-laki Pak, kalau melihat orang gagah gini Pak, becok aja tertarik Pak. Mantan mau kemana? Tuh, ini orang gagah, itu nikmat zahir. Kedua mata bisa melihat, nikmat zahir Pak. Mata ini Pak kalau sudah dihilangkan kenikmatannya susah juga Pak membedakan. Ya kan ya? Remeng-remeng dia Pak. Tapi Pak, serabun-rabunnya mata. Kalau melihat duit mah jelas ya Pak ya. Selayanan saya ya Pak ya. Benar. Kalau melihat Quran, kabur itu Pak. Benar ya Pak ya. Kalau baca Quran kabur itu. Memang mata ini kan apa ya? Ada apa aja ya? Iya. Kalau melihat Quran kabur Pak. Tapi kalau warna biru sama merah sekali, cepat mata kita. Wah itu dong. Nah ini. Nah itu nikmat itu Pak, kita syukuri. Itu nikmat zahir Pak. Maka harus kita syukuri nikmat zahir. Kemudian yang kedua nikmat batin. Kan itu diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan tentang agama. Dimunculkan oleh Allah rasa bahagia. Kenikmatan ketika ibadah itu nikmat batin Pak. Lagi zikiran, istighosah, batin ini tentrem. Kalau ada orang istighosah, ya Pak ya, gelisah, kesurupan itu Pak batinnya. Kalau disembur itu ya kan ya. Makanya supaya nggak kesurupan bagus nih. Ustaz Khairun Nas tadi yang pimpin Abah siapa? Abah Qasim. Bagus tuh baca zikirannya, luar biasa itu. Supaya apa? Supaya ada ketenangan batin, kedamaian hati, ketenangan pikiran ketika kita menyebut asma-asma Allah sebagai bentuk rasa syukur atas pergantian tahun Hijriah ini dari 1445 Hijriah memasuki tahun 1446 Hijriah. Ini kenikmatan batin Bapak hadirin sekalian. Jangan salah Pak. Di dalam satu riwayat dijelaskan ketika seseorang memasuki pergantian tahun akhir bulan Zulhijjah, dia berdoa akhir tahun. Kemudian memasuki 1 Muharram, dia berdoa awal tahun. Setan kecewa Pak. Dia kesel sama kita. Kalau mau bikin kesel kayak gitu aja Pak, doa Pak. Gampang bikin kesel setan iblis. Apa kata kekecewaannya? Kalau bahasa kita yang brengsek benar. Saya sudah setahun kegoda dia biar maksiat. Kok begitu pergantian tahun, akhir tahun ditutup dengan zikiran ataupun puasa sunnah. Awal tahun yang melaksanakan puasa sunnah.
zikiran dan istighfar. Nyesel saya. Oh Pak, maka Bapak hadirin sekalian, ada kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah ketika memasuki tahun baru Hijriah dan akhir tahun bulan Zulhijjah, disunahkan kita berpuasa. Saya lihat bapak-bapak di sini tadi siang ya puasa semua wajah. Saya lihat alhamdulillah. Ini soalnya dari sininya Pak ada peot-peot gitu Pak. Saya lihat juga bibirnya kering. Insya Allah puasa semua. Nah itu Pak. Karena apa? Karena kata ulama ketika dia berpuasa di akhir tahun, dia tercatat akhir tahun itu sedang melaksanakan kebaikan yang namanya puasa. Atau akhir tahun ditutupi dengan doa, zikir, baca yasin dan sebagainya. Dia dicatat oleh malaikat akhir tahunnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu menjelang maghrib, ya, kalau tadi kan kita asar tuh, doa akhir tahun kan ba'da asar. Menjelang memasuki habis sholat maghrib, kita berzikiran. Nah besok nih Pak, puasa sunnah Pak. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Shaumul Muharram. Puasa yang memiliki keutamaan sesudah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Nah besok tuh kalau bapak-bapak kuat ya puasa Pak tanggal 1 tuh bulan Muharram. Kalau saya diijazahi oleh abah saya dan gurunya, puasa itu dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram yang disebut Asyura. Jadi 10 dinar kan puasanya kan. 10 hari itu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita supaya batin kita ini memiliki ketenangan jamaah sekalian. Kalau kita pandai bersyukur dalam kehidupan ini, orang yang bersyukur itu tandanya apa? Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, dipergunakan kenikmatan itu untuk ibadah yang banyak kepada Allah. Seperti siapa contohnya? Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim itu Pak, sosok manusia yang bisa kita jadikan keteladanan, dia dan keluarganya. Karena apa? Sosok manusia yang pandai bersyukur. Nabi Ibrahim itu ibadahnya nggak pilih-pilih. Mau ibadah yang ringan ataupun yang berat, dia laksanakan dengan fokus, serius mencari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita kalau sholat ya, ibadah yang ringan-ringan mah, yang encer-encer kadang males-malesan, ya kan ya? Kalau Nabi Ibrahim enggak, makanya Nabi Ibrahim enggak bergelarnya apa? Gelar Nabi Ibrahim Pak. Apa gelarnya kan? Khalilullah, kekasih Allah. Enggak sembarangan pada bergelar kekasih Allah itu. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim begitu diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak. Kurbannya aja Pak, Nabi Ibrahim buat setiap tahunnya Pak 1000 kambing. Pak, kalau kurban 1000 kambing, Pinang Jaya kebagi semua Pak ya. Ada yang dapat sedekah, ada yang dapat hadiah itu Pak ya. Bapak dapat tuh dari masjid sini. Kalau udah dapat, ya kalau ada bilang sama saya nanti saya lagi besarnya. Duh, alhamdulillah itu. Karena kalau kurban Pak, kurban maka bukan orang fakir miskin aja, orang kaya juga kasih haknya, hak hadiah. Itu kurban Pak, beda Pak dengan zakat, infak lain, ya. Kurban itu. Jadi itu Nabi Ibrahim kurbannya setiap tahun 1000 domba. Sapinya, lembunya berapa? 300 sapi. Ontaknya 100 ontak. Oh Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan Ibrahim di sini ikut, ya enggak? Yang amal duit, ya kan? Ya kalau punya duit lebih, kalau nggak punya lebih menjadi paksain, ya kan ya?
di dalam hatinya, ya Allah, saya sudah melaksanakan kurban. Kalau bahasa kitanya ya, ini bukan bahasa Nabi Ibrahim, ini bahasa sayanya, ya kan ya Allah, saya sudah kurban sedemikian rupa banyaknya. Kalau memang perintahmu ya Allah, jangankan kurban harta benda ya Allah, korban anak saja saya siap laksanakan. Oh, Nabi Ibrahim akhirnya ditegur kan ya, kan ditegur, terjadilah peristiwa apa namanya yang menjadi syariat Idul Adha, ya kan ya. Mungkin Bapak sudah memahami dalam setiap pengajian dijelaskan ya seperti itu. Nah ini Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu Pak harus dibuktikan, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Kita ini Pak bukan gak bersyukur ya Pak, tapi kurang maksimal syukurnya. Saya akui itu secara pribadi. Kalau dapat nikmat pasti bersyukur kabeh, ya kan ya? Semua pasti bersyukur, tapi kurang Pak. Faqalilun min ibadiyas syakur. Teramat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Padahal Pak kita kan lupa minta sesuatu itu sama Allah Pak, macam-macam Pak ikhtiarnya. Misalkan ya kita dagang bakso, belum laris, kita cari dulu apa namanya resep-resep gimana supaya baksonya ini enak. Dagang sehari, 2 hari, seminggu belum laris juga, mulai cari wiridan apa ya? Cari ustaz, kiai, gitu. Oh, kata kiai, bacalah tiap malam apa? Surat Waqiah berapa kiai? 1000 kali. Dilakuin itu. Tiap malam 1000 kali. Baca surat Waqiah. Nggak kuat Pak, besoknya ngantuk ketiduran, gak dagang bakso. Tapi kita semangat Pak, laksanain itu. Laksanain itu. Sebulan, 2 bulan belum ada perubahan, bingung. Karena ini tahajud, tahajud sampai nangis. Supaya ada bisa lari saudara. Gimana ya Allah? Terus 3 bulan, 4 bulan, setahun baru kelihatan tuh proses kehidupan. Ada perubahan. Dagang baksonya laris. Mulai tuh. Begitu dagang baksonya laris ya, nggak diingat dia. Waktu dulu ikhtiarnya udah mulai agak kelincahan tuh, begitu uangnya banyak kan ya. Bukannya banyak sedekah, cari janda Pak. Ya kan ya? Bukan sedekah, cari janda. Wih, Ustaz, cari janda juga kan itu Pak salah satu sedekah ke sesama manusia, menolong. Oh iya, bagus itu. Jandanya umur berapa? Dia anak 16 tahun. Lupa Pak kita Pak terkadang Pak. Enggak pernah sedekah, enggak pernah zakatnya, enggak pernah dikeluarkan. Ya kan ya? Enggak pernah nabung umroh, enggak pernah nabung haji. Dia lupa padahal dulu perjuangannya mau mendapatkan keuntungan, kesuksesan usaha itu Pak, apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Nah ini Pak artinya manusia yang tidak pandai-pandai bersyukur, kurang syukur. Maka kita jangan seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah kenikmatannya dari bersyukur. Apa kata Imam Ghazali? Orang yang bersyukur yang pertama, Allah akan jaga harta yang dimilikinya supaya ada keberkahan di dalam. Gimana syukurnya? Jangan mengucap aja alhamdulillah ya Allah, uang saya miliaran, tapi pelit, itu bukan syukur Pak. Itu mah
Di samping mengucapkan pujian kepada Allah, ya berkorban. Sebagian rezekinya untuk kemaslahatan umat. Ada masjid bocor, sedekah. Ada masjid airnya macet, panggil tukang bor. Ada masjid kebanjiran, cari tukang. Ada masjid catnya udah pucet. Bagus masih ya. Cari tukang cat, beli cat. Ada masjid karpetnya sudah nggak karuan warnanya, sedekah karpet. Jangan sudah banyak uang kita lupa, akhirnya diambil kenikmatan itu. Nah ini, begitu sudah mati baru ya Allah hidupkan sih sebentar ya Allah, saya di Pinang Jaya di samping Masjid Babus Salam sebentar aja hidup. Saya apa? Pengen sedekah. Kata malaikat, terus modal pengen sedekah sih rakyat. Ya kan ya? Pengen yang dibaik, ya kan ya? Pengen yang dibaik kan? Wih, gelatik janda terus, ya kan? Lupa diri. Nah ini jamaah sekalian ya. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Manfaat daripada bersyukur itu supaya Allah memberikan tambahan kepada kita, tambahan keberkahan. Kalau punya harta berkah itu Pak, nggak mau Pak maksiat. Punya harta berkah Pak, nggak mau main judi online Pak. Harta yang nggak berkah itu punya harta sedikit, gaya main judi online lah, ya kan ya? Cari sana sini, taruhan burung lah, ya kan ya? Itu masya Allah, ya kan ya? Nah itu namanya harta nggak berkah itu Pak. Harta yang memang akan menyesatkan kita dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan hadirin sekalian, pergantian tahun ini menjadi muhasabah kita untuk menghitung, untuk mengkoreksi diri, sudah dekatkah kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal Pak, hidup ini cuma sebentar. Ada Pak di kampung ini yang umurnya sampai 200 tahun, ada? Ada nggak Pak di sini Pak, di Pinang Jaya? Belum ada ya Pak, belum, bukan nggak ada yang belum ya Pak ya. Wih, umur 200 tahun itu Pak, udah kayak mana itu ya? Kita aja masih umur 60 tahun, duduk sebentar sikiran berboyok sakit ya Pak ya. Jadi kadang semutan ya kan ya. Lihat Quran baru 5 menit aja udah kabur ya kan ya. Tapi kalau ada tamu, assalamualaikum, siapa itu? Saya ngapain? Ini bawa ini pulang langsung matang naik gitu kan ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini sebentar kita manfaatkan. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, nanti di hari kiamat manusia itu tidak akan bergerak. Ada rasa takut yang luar biasa saat itu ketika Allah menanyakan beberapa hal. Panas dingin Pak waktu itu Pak, karena Allah menanyakan beberapa hal kepada kita, panas dingin kita. Apa yang ditanyakan oleh Allah pertama kali? Yang pertama ditanya adalah tentang umurnya. Ketika engkau hidup berapa tahun di kampungmu, di dunia, dipergunakan untuk apa umur? Kenapa? Jangan lagi terus-terusan gimana? Pergunakan untuk apa umur? Kita ini Pak bisa hidup karena ada titipan dari Allah yang namanya nafas. Jantung kita masih bisa menghirup udara, mengeluarkan juga udara. Wa fil laili wan nahari yatanaffasu arba'ata alafin wa thuluthi mi'atin wa isrina nafsan.
jam Allah menitipkan nafas kepada kita 4.320 nafas. Pernah ngitung nggak? Capek juga gitu nafas ya. 4.320 nafas dalam sehari semalam. Wa fi kulli nafsin yus'alu bisu'alain. Setiap satu nafas akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah, akan ditanyakan dua pertanyaan. Wa waqtal khuruji, untuk apa? Waktu keluarnya nafas. Wa waqtal dukhuli, untuk apa digunakan? Waktu narik nafas. Kalau kita lagi narik nafas, Allahu berkah. Pas keluarnya nafas beda lagi. Mana lagi negara? Ya, nah ini jamaah sekalian. Keluar masuknya nafas kita itu akan ditanyakan. Makanya ulama-ulama membentuk satu metode bagaimana supaya pikiran, hati senantiasa ingat kepada Allah. Dibentuklah yang namanya majlis-majlis zikir yang disebut dengan toriko. Ada 45 toriko kurang lebih. Toriko Sadiliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Satariyah, Ad-Dasukiyah, sesuai dengan nama tokohnya. Sebenarnya itu metode para ulama supaya murid-muridnya itu dalam kesehariannya selama 24 jam ketika dia menghirup udara, mengeluarkan udara, senantiasa zikir kepada Allah sehingga meninggalnya dalam keadaan bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya minimal di tanah ya, Bapak-bapak, minimal di tanah habis sholat itu zikiran, Pak. Kalau nggak sanggup lagi jalan zikir Allah subhanallah, la ilaha illallah. Yang minimal habis sholat itu zikir, Pak, istighfar. Jangan habis sholat Allahumma lantas jalan, Pak. Bukan zikiran dulu. Ya zikiran. Istighfar gitu loh. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li syekhina wa ustadina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Istighfar buat diri kita, buat ibu bapak kita, buat anak istri kita, buat seluruh muslimin dan muslim. Mohon ampun buat mereka semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita perbaiki itu ketauhidan kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat itu tuh. Tidak menyebutkan Allah, meyakini Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Kita tidak mensyirikkan Allah. Baru Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, selamatkan kami dari api neraka, hindari kami dari azab neraka. Allahumma antas salam, engkau ya Allah penyelamat ya Allah, wa minkas salam, dari engkau lah keselamatan itu datang. Nah ini jamaah sekalian doa itu. Baru sudah itu ditutup dengan apa? Bisa dengan sholawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam 10 kali. Baru udah itu baca lafaz ja'akum rasulun min anfusikum, terus baca ayat kursi, terus qul falaq binas, terus zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tahlil. Biar terbiasa nih, begitu nanti mau meninggal lagi sakit parah, masih ingat nih mulut kita, lidah kita mengucapkan kalimat la ilaha
zikir, tokohnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membentuk yang namanya wadah Thariqah Qadiriyah, membiasakan kalimat tahlil la ilaha illallah. Itu setiap hari dia mengucapkan itu supaya apa? Begitu mau mati, dia ini terbiasa mengucapkan kalimat itu. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah kata Allah itu bentengku. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang memasuki bentengku, fahuwa amina min adzabi, orang itu akan selamat dari murkaku. Nah, itu Pak. Jadi enggak sembarangan kalimat tahlil itu Pak. Jadi kalimat tahlil itu enggak sembarangan. Nah itu Pak. Nah ini motivasi saya terutama untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak sekalian ya. Syukuri nikmat umur ini Pak dengan banyak Pak, ingat kepada Allah, terutama mengucapkan kalimat zikir. Udah Pak, di pojokan, ya habis sholat, pojokan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya, supaya kebiasaan nanti. Kita kan nggak tahu Pak. Siapa tahu saja sebelum wafat kita kena stroke, ya kan ya, matanya melotot aja begini kan, apa coba? Ada yang diucapkan, kalau kamu biasakan kalimat zikir, biasain la ilaha illallah. Tapi ada juga wadah yang namanya Thariqah Naqsabandiyah, enggak kalimat la ilaha illallah zikirnya, kalimat apa? Allah. Ini yang dilipat di lidahnya. Allah, 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 Allah. Oh ini kalau di media sosial, di TikTok ya, kok zikiran cuma Allah, Allah, Allah. Enggak paham dia. Nggak paham itu Pak. Di dalam sebuah hadis yang sahih, di sana dikatakan Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Jagalah Allah, maka ketika engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Ketika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Jaga Allah itu artinya apa? Mulut kita, hati kita, pikiran kita ada kontak batin dengan Allah. Selalu mengucapkan Allah, 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 Allah. Orang Pak kalau hati dan pikirannya berzikir Pak, insya Allah hati busuknya itu nggak ada Pak. Syirik, dengki, tamak, sombong nggak ada. Orang sudah dimasukkan Allah. Kalimat Allah, kalimat Allah di hatinya itu sudah Allah, Allah. Dia ingat Allah. Saya nggak ada apa-apanya, semua Allah, semua nggak ada tuh rasa sirik, dengki. Karena terus batinnya itu mengucapkan kalimat Allah. Makanya harus dilatih jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya pergantian tahun ini bermakna. Ya, supaya pergantian tahun ini bermakna. Kembali lagi kepada hadis Rasulullah, manusia pada hari kiamat tidak akan bergerak. Artinya panas dingin dia ketika dia ditanya untuk apa dipergunakan umur. Yang kedua Allah menanyakan untuk apa dipergunakan ilmunya ketika engkau punya ilmu. Apa buat orang pintar, apa pintarnya orang gitu loh. Nah ini punya ilmu. Harus hati-hati Bapak-bapak hadirin sekalian. Punya ilmu itu Pak kita amalkan supaya orang itu pintar. Bukan punya ilmu minterin orang Pak, ngakal-ngakalin orang. Akhirnya kerjaannya kita nipu terus Pak. Kehidupannya Pak ya. Itu kan. Begitu merluk buka tukang tipu. Nah jawabnya kan. Jangan kita. Alhamdulillah kita ya. Jangan sampai Bapak hadirin sekalian. Punya ilmu buat masyarakat cerdas. Kita bisa baca Al-Quran, ajarkan masyarakat. Kita bisa tata cara ilmu fikih tentang sholat, ajarkan. Bisa mengarahkan supaya orang membaca wirid kalimat bismillah, ajari. Punya ilmu yang sifatnya untuk kemaslahatan umat, supaya umat itu lebih baik, ajarkan. Selama ilmu itu adalah ilmu kebaikan, kita ajarkan sehingga bermanfaat. Kemudian manusia
Manusia akan panas dingin di hadapan Allah, akan merasa takut yang luar biasa ketika apa? Ketika dia ditanyakan tentang hartanya, dari mana harta itu kau dapat dan dikeluarkan kemana harta itu. Ini jamaah sekalian, dia mumpung masih hidup, kita terutama diri saya pribadi, ya saya nasihat untuk diri saya sebetulnya. Kita sama-sama bapak-bapak punya uang sedikit sedekah. Kalau nggak punya harta sama sekali, Pak, ada amalia, Pak, yang itu melebihi daripada sedekah. Kalau nggak punya uang sama sekali, ya kita bersedekahnya dengan kalimat zikir, pahalanya itu melebihi pahala sedekah. Kalau nggak punya uang sama sekali, apa itu? Jadi ada sahabat Nabi ini curhat sama Nabi, ya Rasulullah, enak orang kaya ya Rasulullah, dia punya kekayaan, bisa sedekah, bantu fakir, miskin, janda, yatim, piatu semua yang kesusahan dibantu. Terus dia tiap hari juga bisa berzikir, bersolawat, bertasbih. Kalau saya ini gimana ya Rasulullah? Nggak punya apa-apa, kata dia. Gimana saya caranya supaya saya sama dengan orang yang kaya-kaya itu? Oh, jangan kecil hati, kata Nabi. Sekalipun kau tidak punya apa-apa, coba kamu laksanakan ini. Apa? Baca kalimat tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian lanjutkan kalimat tahlil. Itu yang kau lakukan, pahalanya melebihi daripada sedekah. Kalau kita nggak punya apa-apa, itu Pak sedekahnya, Pak. Biar sama imbangannya dengan orang-orang yang punya uang. Tapi jangan pura-pura, Pak. Punya duit dikekuk aja kan ya, simpen aja depositonya miliaran, ya kan ya. Sedekahnya wirid gitu aja, wah orang ini mah bikin musibah malah ya. Itu kebalik Pak kalau kayak gitu, Pak. Bikin musibah dunia itu malah kelewatan itu. Nah, maksudnya bukan seperti itu ya Pak ya. Alangkah lebih baik kita punya harta berlebih sedekah dengan harta kita. Terutama di bulan Muharram ini ada satu kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah, sedekah kepada yatim. Yatim piatu. Sekaligus sama ibunya juga sedekah, bagus iya. Enggak apa-apa iya, orang susah juga dia kan ya. Nah itu bapak-bapak yang sekalian. Ya, kalau mau berkepanjangan dihalalin juga ibunya. Jangan kayak ini ada kasus nih belum lama ini di sini nih. Nauzubillah min dzalik, istri saya laporan tuh. Dengar nggak yang kasus di sini nih? Ada ustaz di sini yang ikut memata-matain nggak? Peristiwa di mana Ustaz? Siapa? Dengar nggak? Iya ada di sini. Bisa kawin siri, nasib, surat kayak KUA. Yang ngerinya itu orang sudah talak 3, bisa beberapa jam dia itu bisa dinikahi. Itu zina. Berarti dia itu panitia, jadi panitia nyariin pasangannya yang hari itu juga ceraian. Baru suaminya nikahin lagi. Gila. Kan harus dukul, Pak. Paham dukul, Pak? Kalau kita sudah, makanya Bapak jangan sampai talak 3 ya Pak ya. Kalau talak 3 itu harus kawin dulu, Pak. Tapi kawinnya itu dukul, Pak. Artinya nikahnya itu dia suami istri itu harus ini dulu, berhubungan dulu. Baru mereka ceraian, kita bisa masuk lagi tuh. Cuma jangan diatur-atur, Pak. Kayak di setting ya kan ya. Dicari itu pasangan nanti berapa hari cerai ya. Ini ya biar. Aduh, bahaya itu zina itu, Pak. Itu si'ah itu pahamnya seperti itu ya. Kalian tahu itu. Ada belum lama ini di Kemiling. Memang nggak heboh ya, tapi udah lagi diproses di Polsek Kemiling. Udah nggak saya sebutin ya orangnya, pokoknya ada. Tanya nanti sama istri saya di KUA ya. Siapa itu kisahnya itu ada. Nah ini bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi harta itu ditanyakan dari mana kita dapatnya, kemana kita keluar. Yang kedua, Allah akan tanyakan tentang kesehatan yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Alam asohalaka min jismika. Kamu kan dulu sudah saya titipkan kesehatan. Untuk apa kesehatan itu? Kok ketika kamu sudah masuk di alam kubur, minta kepadaku supaya dihidupkan kembali, ingin melakukan kebaikan di dunia? Ya sudah tutup bukunya, nggak bisa. Nah, jangan main-main Pak. Kesehatan yang dititipkan oleh Allah itu pun akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada kita. Mari pergantian tahun ini menjadi muhasabah diri buat kita, agar di tahun 1446 Hijriah ini kita semakin baik, banyak ibadah, hindari melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi ada maksiat di dalamnya. Sekarang ini Pak, orang kalau mau maksiat Pak sudah serba canggih dengan media sosial yang memang kita manage dengan baik, itu juga bisa maksiat. Maka kita harus banyak istighfar. Saat inilah Pak, kita harus mulai menjaga seluruh anggota tubuh kita, hati kita, banyak-banyak ingat kepada Allah. Karena kemaksiatan itu Pak sering lewat di mata kita, di sekitar kita. Maka harus kita imbangi dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menata kehidupan yang lebih baik, banyak ibadah, sehingga kita oleh Allah ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dengan singkat ini menjadi modal untuk lebih semangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya Mannan, ya Dayyan, iqdi hajatina, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usri yusran wa likulli hammin farajan wa likulli daikin mahrajan wa likulli da'in dawaan wa likulli saqamin shifaan wa likulli dainin qada'an wa ala alihi wa ashabihi iqdi hajatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam hari ini ya Allah kami bertakwa kepadamu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang ya Allah, dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, sehingga berguguran semua dosa dan kesalahan kami. Kami adalah manusia yang penuh kekhilafan ya Allah, yang penuh kelemahan ya Allah. Setiap hari ya Allah, jiwa dan raga kami diliputi oleh dosa dan kesalahan ya Allah. Malam hari ini ya Allah, di malam pergantian tahun ini ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah. Berilah ya Allah agar anak kami memiliki kelembutan di dalam hatinya ya Allah, sehingga ya Allah dengan sifat-Mu yang maha lembut itu, cahaya kelembutan yang Kau sinari kepada anak-anak kami, mereka menjadi anak-anak yang memang dimudahkan untuk beribadah kepada-Mu, meninggalkan semua larangan-Mu dan melaksanakan semua perintah-Mu. Ya Allah, ya Latifan bi khalqihi, ya Aliman bi khalqihi, ya Khabiran bi khalqihi, ultuf qulubana. Ya Latifu, ya Alim, ya Khabir, lembutkan hati istri kami ya Allah, agar beliau ya Allah menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang lembut, menjadi istri yang memang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kedamaian, ketentraman di rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan hinakan kami ya Allah di dalam kehidupan kami ya Allah selama hidup di dunia ini. Kami yang lemah ini kuatkanlah ya Allah, kami yang hina ini muliakanlah ya Allah, kami yang fakir ini kayakanlah ya Allah dengan sifat kasih sayang-Mu ya Allah. Tantangan-tantangan ke depan kami tidak tahu ya Allah, mungkin lebih berat ataupun lebih ringan. Kalau berat ya Allah, berikan jalan keluar dari kesulitan itu ya Allah, berikan kemudahan-kemudahan sehingga menjadi ringan kami menghadapi tantangan itu. Kalau tantangan itu ringan ya Allah, beri juga ya Allah kesuksesan, keberkahan di dalamnya, sehingga kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah ya Allah bandar Lampung ini ya Allah, agar masyarakatnya ya Allah senantiasa beribadah kepada-Mu ya Allah, agar pemimpinnya ya Allah Kau ampuni ya Allah kesalahannya ya Allah, agar pemimpinnya ya Allah ke depan semakin amanah ya Allah, semakin sayang kepada rakyatnya ya Allah. Semua pemimpin ya Allah, dari tingkatan kepala lingkungan, RT, RW, kemudian lurah dan staf-stafnya, kecamatan, kemudian wali kota, kepala dinas, semua ya Allah, menjadi pemimpin yang amanah ya Allah, yang memang menyayangi rakyatnya ya Allah, yang memang mendengarkan terus kesah mereka ya Allah, sehingga kedamaian kehidupan mereka ada jalan keluar ya Allah, kesulitan mereka ada jalan keluar ya Allah, sehingga mereka pun hidup damai tentram di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di bandar Lampung ini ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami, ketakwaan kami, ketakwaan anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, tetangga kami, dan seluruh umat Islam. Ya Allah, tolonglah ya Allah umat Islam, saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, beri kekuatan ya Allah, beri kesabaran ya Allah, bukan pula ya Allah, beri hati pemimpin-pemimpin negara
negara ya Allah yang ada di negerimu ini ya Allah, agar mereka juga ya Allah memiliki empati ya Allah kepada saudara yang ada di Palestina ya Allah. Beri kekuatan kesabaran ya Allah. Yang hilang dari mereka ya Allah, gantilah yang terbaik, terberkah. Catatlah mereka ya Allah sebagai syahid-syahid di hadapanmu ya Allah, yang memang pintu surganya sudah dibuka dengan seluas-luasnya olehmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana 'alal qaumil kafirin, anta maulana 'alal qaumil zalimin, anta maulana 'alal qaumil munafiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah 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 agisna ya Allah agisna ya Rahman agisna ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Hadza du'ana ma'al ijabah, hadza du'ana ma'al ijabah. Inilah doa kami ya Allah, doa orang yang lemah, doa orang yang banyak dosa tapi mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kabulkan doa kami sebagaimana Kau kabulkan doa para nabi ya Allah. Sebagaimana doa orang-orang soleh Kau kabulkan ya Allah. Sebagaimana doa ibu bapa kepada anaknya, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan ya Allah. Engkaulah harapan kami, Engkaulah ya Allah tempat kami bergantung ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Engkau berkehendak ya Allah untuk kebaikan kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Kami yakin ya Allah Engkau tidak pernah ingkar janji, sebagaimana janji-Mu di Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Kabulkan ya Allah doa dan keinginan kami, baik keinginan yang tersembunyi maupun yang terucap ya Allah. Innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina fa'bal ma'diratina waqti hajatina waghfir dhunubana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tausiah agama hikmah peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Komarudin Nizar SAG MAG. Semoga di tahun 1446 Hijriah ini Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu tetap beribadah kepadanya dan menjadikan tahun 1446 Hijriah ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Bapak-bapak yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku